Assalamualaikum teman-teman, kita jumpa kembali. Teman-teman, di sini saya akan memberi suatu catatan ya, eh, arus kerja ya pada lampu LED ya. Nah, di pasaran banyak sekali bermacam-macam merek, bahkan bermacam-macam watt ya, bervariasi wattnya. Nah, pada lampu tersebut ya, ini mempunyai arus kerja yang berbeda-beda ya. Jadi semakin besar wattnya, maka lampu LED itu juga mengkonsumsi arus yang besar ya teman-teman, apalagi di dalam eh, rangkaiannya ya, papan LED-nya itu untuk mata LED-nya dirangkai secara paralel ya, banyak paralel, itu akan membutuhkan arus yang cukup besar ya untuk menyalakan mata LED yang sudah dirangkai seri atau paralel ya teman-teman. Itu kalau wattnya besar, tapi kalau wattnya kecil ya otomatis dia akan mengikuti teman-teman, dia akan mengikuti arus kerjanya akan semakin kecil. Nah, di sini sudah saya lakukan berbagai pengetesan teman-teman ya untuk lampu Philips ini ya, sebagai patokannya di setiap arus kerjanya masing-masing watt ini berbeda-beda. Ini akan saya jelaskan dari watt terkecil ya sampai 18 watt ya, dari 3 watt ya, dari 3 watt sampai 18 watt saja ya, karena untuk 18 watt ke atas teman-teman saya belum mempunyai lampu dengan watt 18 ke atas ya, adanya itu malah 30 watt ke atas ada teman-teman. Tapi di sini yang kita bahas ya, yang saya beritahukan nanti adalah ini teman-teman, 3 watt ya, arus kerja 3 watt sampai 18 watt saja. Ini sudah saya catat teman-teman ya. Untuk mengetahui arusnya ini saya menggunakan ini teman-teman, wattmeter ya. Jadi ini kalau ada wattmeter ini sangat bermanfaat ya, sangat membantu sekali dalam kita membaca arus dari suatu lampu LED ya, dengan berbagai watt ya. Nah, pada lampu Philips ini teman-teman ya, ini kadang kan ada tertera ini ya, arusnya ya teman-teman. Ini semisal ini ya, 4 watt 35 mA. Ini adalah arus kerja maksimalnya teman-teman. Jadi arus kerja maksimal, jadi ini kalau kita ganti mata LED-nya mungkin juga mempengaruhi dari arusnya ya teman-teman. Ini jangan sampai melebihi 35 mA. Nah, seperti ini juga ya, ini 130 mA. Ini kalau saya ukur menggunakan wattmeter teman-teman, ini enggak sampai 130 mA. Jadi di sini adalah arus kerja maksimalnya ya. Oke, kita langsung ya teman-teman, ini sudah saya catat berbagai watt ya teman-teman, 3 watt sampai 18. Ini akan saya jelaskan saja di sini. Nah, untuk arus teman-teman, arus dengan daya 3 watt sampai 4 watt ini berkisar antara 32 mA sampai 35 mA ya. Ini dengan daya 3 sampai 4 watt ya. Kemudian untuk 5 watt ini berkisar antara 43 mA. Sementara 6 watt sampai 8 watt ini ya, arus kerjanya 53 mA sampai 64 mA. Terus untuk 9 watt sampai 13 watt ini 64 mA sampai 75 mA. Sedangkan untuk 14 watt sampai 15 watt ini 107 mA. Nah, untuk 18 watt teman-teman, ini
arus kerjanya ini ya 118 miliampere. Nah, ini data ini teman-teman, ini sudah saya ukur menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan wattmeter yang sudah saya miliki, dan ini arus yang terbaca di setiap wattnya teman-teman. Jadi kadang tidak sesuai dengan tulisan yang ada pada casingnya. Nah, menurut saya teman-teman, di pada casingnya itu ya, yang sudah saya sampaikan di depan tadi, itu adalah arus kerja maksimalnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai melebihi arus maksimal dari drivernya ya teman-teman. Jadi di sini adalah arus standar yang dimiliki setiap watt teman-teman ya. Di berbagai wattnya seperti ini. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya teman-teman. Mungkin ini bisa membantu teman-teman ya, tapi alangkah baiknya teman-teman ini mempunyai wattmeter ya. Jadi kita bisa mengontrol atau mengetahui ini arus kerja dari lampu LED yang kita servis ya. Kalau melebihi dari arus kerjanya ini ya teman-teman, maka kita harus merubahnya ya, baik itu melalui mata LED-nya, mungkin juga melalui drivernya ya. Tapi untuk drivernya ini kebanyakan sudah memang di set seperti ini ya, dari berbagai watt sudah set-setan seperti ini. Nah, seperti itu saja teman-teman, semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman, setidaknya menjadi bekal buat teman-teman dalam melakukan servis lampu, khususnya lampu LED. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa.